Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton yang mungkin menyaksikan video ini, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara memperbanyak port Ethernet mikrotik ya. Di sini saya menggunakan dua produk yang berbeda. Yang pertama mikrotik. Mikrotik jenis ini mungkin sudah sangat familiar ya, yaitu mikrotik Hub Lite. Kemudian saya juga menggunakan switch manageable TLSG 1024 DE dari TP-Link. Kenapa saya mengambil contoh yang tipe ini? Karena pertama ini saya pernah saya punya barangnya. Yang kedua juga memang saya lagi membutuhkan konfigurasi ini, makanya saya ingin sekalian sharing. Ya, oke, tidak usah berlama-lama. Kita langsung saja saya jelaskan topologinya. Jadi sederhana sekali. Dari Mikrotik ya selaku router utama, karena di sini permasalahannya hanya 4 port eh, apa port Ethernetnya, saya ingin memperbanyaknya. Sebanyak berapa? Sejumlah yang ada di switch manageable ini. Maka nanti saya punya kurang lebih sekitar 20 sampai 23 port seperti itu. Karena total dari 24 ini satu kita gunakan untuk jalur komunikasi antara mikrotik dan switchnya. Jadi kita hanya bisa menggunakan sampai 23. Seperti itu. Oke. Adapun untuk konfigurasi mikrotiknya, saya akan buat di video terpisah. Teman-teman bisa request kalau memang membutuhkan. Tapi kalau memang tidak, teman-teman juga bisa mencarinya di YouTube karena banyak sekali ya. Oke, kita langsung ke spesifikasinya dulu untuk switchnya. Jadi switchnya ini kita yang tadi saya bilang ya, kita gunakan TLSG 1024DE. Video ini saya buat di tahun 2024, bulan Februari ya, kurang lebih. Saya pada sampai hari ini, setelah saya cek di website officialnya, itu dia sudah sampai versi 6. Akan tetapi, saya menggunakan sebenarnya versi 2. Dan saya sudah searching, saya sudah cari tahu apa perbedaan dari versi yang terbaru dan yang lama. Dari spek kurang lebih tidak ada bedanya ya. Speknya kurang lebih hampir sama ini spesifikasinya. Hanya mungkin di firmware dan juga ada beberapa perbedaan switch chipset mungkin mungkin. Tapi dari spek saya lihat dari switching capacity, paket forwarding rate dan lain sebagainya itu hampir sama semua. Jadi saya berkesimpulan bahwa yang saya pakai sekarang versi 2 ataupun teman-teman nanti membeli yang baru di tahun ini mungkin ya, di versi 6 itu kurang lebih sama, begitu. Akan tetapi nanti saya jelaskan sedikit di bagian setting, ada sedikit tricky atau tipsnya untuk di versi lama, seperti itu. Oke, jadi ini speknya ya, gambarnya. Nanti teman-teman bisa cek langsung di website. Kita settingnya tidak lewat web UI, kita gunakan aplikasi dari TP-Link, yaitu karena ini tipe Easy Smart ya, Switch Easy Smart, kita gunakan aplikasinya, yaitu apa nama aplikasinya? Nanti saya tuliskan lah ya, atau saya taruh di deskripsi. Ini aplikasinya, kita perbesar saja. Oke, ini aplikasinya. Ketika ini enaknya pakai aplikasi ini, kita nggak perlu mengatur statis kita punya port Ethernet di laptop ataupun komputer. Dia akan nge-scan otomatis mencari produk TP-Link yang dia support seperti itu. Oke, saya login dulu. Ketika kita sudah berhasil masuk, ini switch-nya kita. Kemudian nanti teman-teman bisa atur ya, silahkan mau atur user account-nya untuk ganti password dan juga mungkin mau tambah deskripsi ya. Di sini saya sudah berikan nama khusus ya untuk switch yang saya punya ini.
Kita langsung aja ke VLAN karena kita memang ingin mengatur VLAN. Di sini ada 4 jenis VLAN ya. Maaf, maksudnya ada 3 jenis VLAN karena ini dua ini sama ya. MTU, port base dan juga 802.1 key VLAN. Kita pakai di yang ini ya, yang ketiga. Ini standar untuk semua VLAN termasuk di MikroTik juga mensupport ini. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita enablekan dulu ya status dari 802.1 key VLAN-nya kita enablekan. Kalau posisi defaultnya disable, kita enable dulu. Yes. Nanti akan muncul beberapa tag port dan untag portnya. Nah, tipsnya ini saya jelaskan ya. Tipsnya yang pertama, karena saya gunakan switch tipe lama dan mungkin teman-teman di saat itu juga pakai switch tipe ini yang versi lama. Jangan lupa, jangan lupa, mungkin setiap eh, setting itu kita ini ke pojok atas ada save. Jangan lupa, karena saya sempat nggak nge-save dan dia nggak ngesimpan seperti itu. Kita save dulu misalnya. Oke, save. Dan ini kalau misalnya settingannya laptop atau komputer ini terputus dengan switchnya atau timeout gitu ya, itu nanti settingannya akan tetap tersimpan di switch. Tapi kalau kita nggak save, dia nggak akan menyimpan, hanya masih di laptop atau komputer yang ada aplikasinya kita ini. Dan tips kedua, teman-teman juga sebenarnya nggak harus berpaku dengan tipe yang saya lagi setting ini, atau yang saya lagi miliki saat ini. Karena aplikasi Easy Smart Configuration Analytics dari TP-Link ini banyak mensupport jenis switch yang mereka punya. Ini ada listnya ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Dan saya sudah coba dua tipe yang berbeda, dan memang bisa pakai satu aplikasi ini aja. Jadi ini sangat memudahkan sekali. Itu tips yang kedua. Oke, kita lanjut lagi ke VLAN. Di sini kita sudah enable-kan. Dan di sini kita bisa lihat ya, semuanya itu portnya itu jadi VLAN 1. Dan ini sudah default, tidak bisa dihapus, tidak bisa diubah. Oke. Dan VLAN 1 ini juga yang akan nanti menjadi trunk port. Ya, trunk portnya. Di MikroTik nanti kita nggak perlu atur, hanya di sini aja. Dan di sini karena pakai sistem tag and untag, jadi kita nggak perlu atur lagi eh, trunk portnya. Nanti otomatis akan kita bisa nanti otomatis dari apa namanya nih konfigurasi yang ada. Kita lihat dulu topologi yang tadi ya. Jadi saya menggunakan port 4 di MikroTik atau port terakhir ke port terakhir yang ada di switch. Ini hanya preferensi saya. Teman-teman silahkan sesuaikan. Kalau memang ingin menggunakan port 1 atau mungkin port yang lain silahkan. Termasuk juga di MikroTik mungkin lebih prefer ke port satunya atau ke port berapa silahkan. Tapi di sini saya mencontohkan ada di port 4 MikroTik menjadi jalur terang atau jalur komunikasi antar antar MikroTik dan switch, dan itu nanti di switch itu ke port 24. Oke. Kita langsung bikin saja. Di sini adalah VLAN ID. VLAN ID-nya itu kita bisa bikin 1 sampai 4000 sekian. Di sini saya contohkan 101 karena saya ingin membuat masing-masing port ini nanti saya bisa akses, saya bisa atur dari MikroTik. Saya ingin menaruh semua masing-masing VLAN itu di masing-masing port, yaitu port 1, 2, 3, 4 sampai 23 nantinya. Seperti itu. Oke, saya contohkan 101. Saya beri nama VLAN 1. Tag portnya itu adalah masuk di port 24 karena saya ingin tadi masuk di port dari MikroTik jalurnya 24 dan keluar di port 1. Apply. Yes. Maka kita berhasil membuat satu VLAN. Ya, kita lanjut lagi membuat VLAN 2. Saya buat 102 misalnya. VLAN 2 masuk di port 24, keluar nanti di port 2. Atau akses tag-nya di port 24, untag-nya di port 2.
kayak gitu. Itu logikanya kayak gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pakai switch yang berbeda, sistemnya berbeda itu juga tidak sama ya. Nanti mungkin saya contohkan di lain kesempatan kalau memang ada request atau ada kesempatan dari saya pribadi. VLAN 3, 103 ya VLAN VLAN ID-nya masih sama, masuknya tetap di 24, anteknya 3 dan begitu seterusnya. Oke, ini saya sudah berhasil membuat VLAN ID dari port 1 sampai port 23. Saya cek dulu ya. VLAN 101, port 1, 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, betul. Jadi, saya sudah berhasil membuat VLAN ID sebanyak 23 ya, mulai dari 101 sampai 123. Yang mana itu sesuai topologi, saya ingin memasang masing-masing VLAN di setiap portnya agar nanti dari Mikrotik saya bisa mengatur dengan leluasa setiap port itu. Karena sesuai tujuan tadi ya, kita ingin memperbanyak port Ethernet yang ada di Mikrotik. Oke, setelah dari sini kita memasukkan kembali lagi sebelumnya, maaf, sebelum lagi jangan lupa kita klik save ya. Karena tadi saya bilang biasanya tidak kesimpan di switch nantinya, hanya di aplikasi ini. Oke, sudah kalau misalnya ini sudah tidak merah ya, berarti sudah aman. Kita kembali, maksudnya ke PVID. Nah, di sini kita akan kembali memasukkan ID masing-masing port. Jadi kalau misalnya tadi kita di sini membuat ID-nya atau mengkonfigurasi antara tag dan untag port ya, sekaligus membuat ID. Di sini kita memasukkan ID di port tersebut. Jadi kita ada dua kali kerja ya atau dua kegiatan untuk mengkonfigurasi si TP-Link SG1024DE ini. Bagaimana caranya? Yang paling penting adalah karena port 24 saya ingin jadikan sebagai terang, dia tetap ada di PVID atau VLAN ID 1 ya. Jangan dirubah, jangan diganti, biarkan aja. Yang lain kita ganti. Kalau misalnya teman-teman mungkin mengkonfigurasi grup atau ada satu VLAN ID yang sama di masing-masing port, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Itu di satu ID VLAN, itu bisa sekaligus di checklist seperti ini. Tetapi karena di sini saya ingin masing-masing, maka mau nggak mau harus satu per satu. Mungkin ini salah satu kerepotan metode jenis tag dan untag yang ada di TP-Link ini. Oke, kita masukkan port 1 tadi 101, apply, yes. Kemudian checklist 2, 102, kita yes. Begitu juga port 3, 103, yes, apply dan yes. 4, 104, apply, yes. Dan begitu juga seterusnya. Oke, di sini saya sudah berhasil memasukkan semua port atau memasukkan ID di masing-masing port ya, maksud saya. Port 1, 101, port 2, 102, port 3, 103, port 4, 104, dan seterusnya. Sesuai keinginan saya ingin memberikan masing-masing VLAN ID di masing-masing port agar nanti mereka jadi independen, bisa saya atur di Mikrotik.
Saya sudah atur dan port 24 tadi tetap di VLAN ID 1. Saya save dulu. Dan ini tips ketiga untuk tipe uh, switch dari TP-Link. Sepengalaman saya, setelah kita berhasil save di atas ini, kita juga jangan lupa untuk reboot atau restart. Nah, khusus untuk TP-Link tipe versi 2 ini, saya dapatkan sistem rebootnya itu ada save config juga sekaligus. Kita checklist aja di sini, ya, dan kita reboot. Nanti switch kita akan reboot dan butuh waktu kurang lebih sekitar 40 detik atau 1 menitan lah untuk rebootnya. Jadi sekian dulu eh, konfigurasi switch TLSG 1024DE dari saya. Nanti mungkin teman-teman kalau memang butuh konfigurasi yang lain atau mungkin ada pertanyaan bisa kita diskusi di kolom komentar. Sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya memang membutuhkan bagaimana hasil dari konfigurasi VLAN yang tadi dan atau juga ingin melihat bagaimana mengkonfigurasi mikrotik yang ada di sini, bisa nanti tulis di kolom komentar atau request, nanti saya buatkan. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.